Selamat pagi, perawat internal lantai 3 dengan Nurse Cia. Iya, selamat pagi Nurse. Saya dengan Nurse Dedi dari IGD. Mohon izin Nurse, ada rencana pasienku satu orang mau dipindahkan ke perawatan interna dengan diagnosa hipertensi. Dia pasien laki-laki Nurse dengan usia 45 tahun. Apakah tersedia kamar yang kosong Nurse? Iya, ada dengan 3 bed yang kosong untuk internal lantai 3. Oh iya, baik Nurse. Rencananya pasiennya ini akan kami pindahkan jam 1 siang. Iya, kita bawa mie, terima kasih. Oh iya, sama-sama Nurse. Permisi Nurse. Iya. Oke, jadi ada rencana masuk pasien dari IGD, pasien laki-laki umur 45 tahun dengan diagnosis dispepsia. Tolong disiapkan bed pasiennya ya. Baik, Nurse. Saya sebentar. Assalamualaikum Nurse. Waalaikumsalam. Bagaimana berkas dan tempat tidurnya pasien sudah disiapkan? Iya, sudah siap, Nurse. Baik. Jadi sudah ini yang disiapkan untuk Iya, pasien yang ini yang tadi akan ya, Nurse? digunakan untuk tempat tidur. Oh, iya. Nurse, ini sudah bagus ya. Gimana, Nurse, dengan kelengkapannya? Oh iya Nurse, sudah lengkap berkasnya dan ruangannya juga sudah siap untuk pasien. Oke, kalau begitu kita tunggu sebentar lagi pasiennya akan datang. Oh iya, baik Terima Nurse. kasih untuk bantuannya. Ya, baik Nurse. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Nurse. Saya Nurse Dedi, ingin mengantarkan pasien dari IGD. Oh, pasien atas nama Tuan Yusuf Iya, ya? betul sekali Nurse. Permisi Pak Yusuf, perkenalkan nama saya Nur Asia dan di sini ada perawat saya namanya Anas dengan Desi. Mereka akan merawat Bapak di sini. Tabek Nurse, ini status dari pasien dari yang baru-baru saya antar. Mohon dilengkapi MR15-nya. Oh iya, boleh saya lihat dulu Dek. So, sekarang infusnya sudah infus yang kedua, obatnya sudah masuk terakhir Dek. Iya, jam 10 tadi. Oke, pemeriksaan labnya Sudah terlampir di audiologi. belakang. Oke, ya, sudah lengkap Nurse. Sudah. Bisa minta tolong ditandatangani sebagai bukti penerimaan pasiennya Dek. Oh iya, terima kasih Nurse. Sama-sama. Oke. Nurse, pasien dari UGD sudah tiba di ruangan. Pasien Pak Yusuf, 45 tahun yang tadi sudah disiapkan tadi Nurse. Oke. Ya. Jadi semua obat dan pemeriksaannya sudah terlampir. Minta tolong pasien dipindahkan dari kursi roda ke tempat tidurnya Nurse. Baik, Nurse. Permisi Sus, saya diarahkan ke sini karena katanya ada yang mau disampaikan. Iya, dengan keluarganya Pak Yusuf. Ya, Ya, kalau boleh tahu kita dengan apanya Pak? saya saudaranya. Ya, jadi begini Pak ya, saya mau jelaskan Ki tentang pengaturan obat selama Bapak dirawat di ruangan ini. Ya, jadi di sini Pak ada namanya sentralisasi obat ya. Jadi semua obatnya pasien akan diatur oleh perawatnya. Nanti kami yang akan berikan sesuai dengan jadwalnya pasien. Jadi bagaimana Pak? Setuju Jaki? Setuju. Ya, kalau begitu tanda tangan dulu di sini Pak Di. Abe. Baik Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Tidak ada. Oh, ya. Kalau begitu silakan ke ruangannya pasien Pak ya. Ya Sus, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya. Tabe Pak Di, saya Nurse Anas, Iya. perawat primernya di ruangan ini. Iya. Ya, bagaimana sekarang kondisi Pak? Sakit ulu hatiku, Pak, bisa disebutkan nama Pak Yusuf. Pak Yusuf Di, bisa disebutkan tanggal lahir Pak? 230798. Oh iya. Oh iya. Iya. Sudah betul Pak ya? Iya. Ada beberapa yang mau saya tanyakan ke ini Pak terkait penyakit tak. Bisa aja Pak Di? Iya.
Sekarang keluhan tak selama dari UGD ke ruang perawatan bagaimana perubahannya Pak? Masih nyeri ulu hati dok. Masih nyeri. Saya perawatnya Pak Di, jadi bisa dipanggil Kak Nersana saja Di. Ya. Anas, ya. Bisa ditunjukkan Pak di bagian mana yang nyeri? Satu jari saja. Di bagian sini Di. Iya. Iya. Masih sakit sekali Pak Di, kita rasa. Iya masih. Sebelumnya pernah ada keluhan yang sama Pak? Pernah nurse sejak 2 tahun yang lalu. Oh, jadi pernah dirawat inap sebelumnya? Iya pernah. Dengan keluhan yang sama 2 tahun lalu? Iya. Sebelumnya ada juga riwayat alergi, misalnya makanan kah atau obat-obatan? Saya tidak bisa makan makanan apa lagi namanya seafood. Ya, Seafood. itu. Iya. Kalau boleh ditahu Pak, jenis seafoodnya apa saja Pak? Kayak udang. Udang deh. Iya. Kalau misalnya kita makan udang ada reaksinya yang muncul begitu Pak Di? Langsung gatal-gatal keras. Oh, iya. Kalau obat Pak? Kalau obat tidak ada. Ji. Jadi sebelumnya kalau Bapak ada sakit begini, Bapak berobat langsung atau seperti apa Pak? Kalau timbul nih penyakitku, saya biasa ke puskesmas kalau tidak bisa mengikutan sekali. Oh, jadi langsung ke puskesmas kalau tidak ditahan deh. Iya nurse. Pak bisa ceritakan sedikit bagaimana sebelum tak kesini ke rumah sakit, bagaimana kondisi tak sebelum ke rumah sakit? Sebenarnya begini nurse tuh. Dulu itu 3 hari yang lalu dok. Iya. Nurse Pak. Oh 3 hari yang lalu sakit saya sekali. ulu hatiku nurse. Jadi selama di rumah 3 hari yang lalu terus memberat. Iya, pas baru ke rumah sakit. paginya langsung kak muntah tapi 1 kali Ji. Pak saya mau periksa dulu tensi tak Pak Di? Oh iya silakan nurse. Tapi Pak Di, Iya. Berapa tensiku nurse? ini tensitas 120 Pak, 120/80. Baik Ji itu. Iya, ini masih dalam rentang normal Pak Di. Oh iya. Iya. Makasih nurse. Iya. Pak, jadi di sini saya akan orientasikan dulu ruangan tak supaya nanti selama dirawat Ki di sini tidak bingung Ki mau Ki ke WC, sudah kita tahu mau Ki ambil obat atau laboratorium juga kita sudah tahu Di, apalagi keluarga pasien yang mungkin akan banyak berinteraksi. Ya, jadi di sini ini nih ruang perawatan kelas 3 Pak. Jadi di dalam ruangan ini ada 6 pasien yang akan dirawat kalau misalnya sudah penuh semua ruangannya. Jadi ini fungsinya namanya nurse call. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang sifatnya urgent, boleh kita pencet, nanti akan tersambung ke ruang perawatnya. Atau bisa juga langsung ke ruang perawatnya Pak. Ya, kemudian ini lampu, kalau misalnya malam kita butuh. Terus di bagian sana Pak ada WC. Jadi untuk WC-nya ini satu untuk beberapa pasien yang ada dalam ruangan ini. Ya, kemudian nanti kalau misalnya mau ke ruang nurse station bisa lewat sini Pak, terus ke depan terus belok kiri. Di situ ada ruang nurse stationnya yang tadi kita lewati pada saat masuk di sini, Pak ya. Ada mungkin yang mau kita tanyakan dulu sebelumnya saya lanjut? Ada yang mau kita tanyakan Pak? Cukup nurse. Oh cukup. Kemudian saya lanjut Pak Di. Jadi di sini namanya Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf. Ini termasuk rumah sakit pendidikan Pak ya. Jadi selama dirawat di sini akan ada mahasiswa praktik. Ya kan ini merupakan rumah sakit pendidikan, otomatis ada yang praktik di sini. Jadi Bapak mungkin di dalam ruangan ini akan melihat mahasiswa, tapi itu tetap dalam pengawasannya petugas yang ada di sini, ya. Kemudian Bapak saat ini dirawat oleh dokter penyakit dalam, dokter spesialis penyakit dalam. Nama dokternya adalah Dokter F, Pak ya. 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 Kemudian ada yang mau kita tanyakan lagi Pak sebelum saya lanjut lagi? Oh cukup mungkin. Ya. Selanjutnya di sini kita ada jadwal kunjungan pasien Pak. Jadi tidak boleh banyak keluarga pasien yang datang mengunjungi. Dibatasi hanya 2 pendamping pasien, dan untuk pengunjungnya mulai dari jam 16 sampai jam 20 malam atau jam 8 malam Pak ya untuk sore. Terus kalau pagi mulai dari jam 10 sampai jam 14 Pak ya. Jadi di luar dari jam besuk diharapkan pasien bisa istirahat. Jadi mungkin bisa diinformasikan ke keluarga Pak. Sudah dimengerti Pak Di?
Iya. Oke, saya lanjut lagi Pak. Di sini perawatnya akan shift-shift. Jadi shift pagi, shift siang, dan shift malam. Ya, setiap shift itu diketuai yang namanya ketua tim. Kebetulan saya ketua tim untuk perawatan di sini Pak ya. Jadi nanti ada perawat pagi, perawat siang, dan perawat yang akan masuk dalam shift malam, yang akan bergantian yang mau rawat Bapak. Ya. Sampai di sini ada mau ditanyakan sebelum saya lanjut lagi Pak? Iya, cukup. Ya, cukup Pak Di. Ya, begitu mungkin Pak penjelasanku. Nanti kalau misalnya tetap ada yang mau ditanyakan, boleh Ki ke nurse station yang di depan. Oh iya. Pak, ya. Saya permisi dulu Pak ya. Iya, terima kasih Iya. nurse. Iya. SCP rawat inapnya sudah terbit ini nurse ya? Sudah. Iya. Jadi nanti. Nurse Anas, bagaimana Ji tadi penerimaan dan orientasi tak? Iya, alhamdulillah sudah dilakukan nurse. Oke, Iya. semoga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk kedepannya, Dik. Amin. Amin. Terima Iya. kasih atas bantuannya. Iya, sama-sama. Terima kasih nurse. Narsna. Iya. Nanti di sini saksinya. Iya, bagaimana Mi kita rasa sudah berkurang menyerita? Sudah berkurang. Dari yang tadi selama pagi ini, Dik, sudah berkurang. Iya. Iya, jadi yang jaga pagi sudah selesai, Pak Di. Iya. Saya nurse Anas dengan nurse Desi yang jaga pagi sudah selesai, nanti dirawat lagi sama nurse Ferry. Ya, jadi untuk nurse Ferry cairannya tetap dilanjut NaCl ya, 20 tetes per menit. Untuk terapi lainnya boleh dilanjut sesuai KPO saja. Baik. Iya. Pak, saya balik dulu Pak Di. Iya. Sehat-sehat Ki. Assalamualaikum. Salam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan tugas kita sebagai seorang perawat. Nah, sebelum itu, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan kepada Ketua Tim A dengan Ketua Tim B untuk memulai prekonferensi hari ini. Bagaimana bisa kita mulai? Ya, bisa nurse. Baik, kepada Ketua Tim A, saya persilahkan. Oke, baik nurse. Sebelumnya terima kasih kepada nurse Cia selaku Kepala Ruangan Interna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi rekan sejawat semua. Puji syukur pada hari ini, pada kesempatan ini Allah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul pada prekonferensi hari ini ya. Jadi pada kesempatan kali ini pada prekonferensi 19 Juni 2022 di ruangan interna dengan jumlah pasien tim A 2 orang partial care. Ya, adapun pasien pada hari ini yaitu atas nama Pak Ahmad dengan diagnosis medis infeksi saluran kemih ditangani oleh Dr. Abdullah. Untuk diagnosis keperawatannya adalah nyeri berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, dan selanjutnya untuk intervensi saya serahkan ke nurse Desi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Langsung saja, adapun intervensinya yaitu yang pertama, pantau perubahan warna urin. Jumlah produksi urin dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi ini yaitu 1000 cc. Yang kedua, hasil pengkajian nyeri pagi ini pukul 6 yaitu nilainya 4, pengkajiannya NRS. Yang kedua, memberikan kompres hangat pada bagian yang nyeri. Kemudian telah diberikan injeksi ketorolak per intravena pada pukul 10 pagi tadi. Selanjutnya itu intervensi yang belum diberikan yaitu menjelaskan strategi meredakan nyeri dan melakukan pemeriksaan lab, darah rutin dan urin rutin. Adapun tindakan kolaboratif yang diberikan yaitu ceftriaxone 1 gram per 12 jam per IV. Yang kedua yaitu ketorolak 1 ampul per 8 jam per IV dan infusnya yaitu NaCl 20 tetes per menit. Saya kembalikan ke Kepala Ruangan. Baik, demikian penjelasan dari Ketua Tim A. Untuk anggota Tim A yang lainnya, apa ada pertanyaan? Saya rasa sudah cukup jelas. Saya hanya ingin mengkonfirmasi kembali terkait cairan apa yang akan diberikan selanjutnya dan beberapa dosisnya. Terima kasih untuk Nurse Ferry. Baik, kepada Ketua Tim A untuk saya persilakan untuk menjawab ya. Ya, izin menjawab nurse. Jadi untuk cairan dan terapi lainnya silakan dilanjut nurse ya sesuai dengan instruksi DPJP-nya. Saya rasa sudah cukup. Ya, terima kasih. Baik, Nurse Ferry, itu tadi jawaban dari Ketua Tim A. Bagaimana? Ada yang masih kurang? Baiknya, saya rasa sudah cukup. Baiklah, kalau sudah jelas, mari kita lanjut ke Ketua Tim B. Kita lanjut prekonferensinya hari ini. Baik, saya persilahkan untuk Ketua Tim B untuk memulai. Terima kasih Nars. Langsung saja untuk di tim B, pasiennya yaitu Ibu Heni, umur 42 tahun,
Dokter yang menangani adalah Dokter Dahlan dengan diagnosis dispepsia. Adapun diagnosa keperawatan yang kita angkat itu adalah nyeri akut yang berhubungan dengan agen pencedera fisiologis dengan kriteria hasil pasien tidak lagi mengeluh nyeri. Untuk intervensinya saya serahkan kepada Nurse Dedi. Terima kasih. Terima kasih. Adapun intervensi yang telah dilakukan, yang pertama selesai melakukan pengkajian nyeri. Saat ini pasien Nyonya Heni skala nyerinya masih berada di angka 5. Kemudian yang kedua, tadi jam 6 pagi sudah juga dilakukan injeksi omeprazol 40 mg per IV. Kemudian yang ketiga, selesai juga dilakukan monitoring tanda-tanda vital di mana saat ini tekanan darahnya itu 130/80, nadinya 104 kali per menit, serta suhu badannya 36,8 derajat Celcius. Masih ada intervensi yang belum dilakukan, yakni yang pertama, belum dilakukan identifikasi faktor yang memperberat nyerinya. Kemudian yang kedua, belum difasilitasi istirahat dan tidur pada pasien. Dan yang ketiga, belum dilakukan edukasi tentang strategi meredakan nyeri. Jadi jika nyeri yang dirasakan Nyonya Heni tidak berkurang atau pasien masih mengalami muntah, maka segera laporkan ke DPJP terkait. Untuk anggota tim B lainnya, apakah ada yang ditanyakan? Iya, Nurse, saya ingin bertanya terkait nyeri yang dialami pasien, apakah ada pemberian anti nyeri yang diinstruksikan? Baik, terima kasih Nurse Fahrul. Saya kembalikan kepada Ketua Tim B untuk menjawab. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Nurse Cia dan Nurse Fahrul atas pertanyaannya. Untuk anti nyerinya diberikan injeksi ketorolak, dosisnya itu 30 mg per 8 jam via intravena. Terima kasih. Bagaimana yang lain? Apakah sudah jelas? Saya rasa sudah cukup jelas, Nurse. Baiklah, itu tadi rencana keperawatan kita pagi hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada notulen kita untuk menyimpulkan prekonferensi hari ini. Baik, saya persilahkan kepada notulen. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terkait kondisi pasien hari ini sudah dilaporkan dengan jelas oleh Ketua Tim. Pasien mana saja yang memerlukan perhatian. Namun, untuk lebih jelasnya saya akan mengulasnya kembali. Adapun pasien kita hari ini, yang pertama ada Tuan Ahmad. Dengan intervensi yang belum dilakukan yaitu 1. Menjelaskan strategi meredahkan nyeri, 2. Pemeriksaan laboratorium, darah rutin dan urin rutin, 3. Terapi kolaboratif yang diberikan, Sepriaxon 1 gram per 12 intravena, ketoralex 1 ampul per 8 jam intravena, impuls NaCl 20 tetes per menit. Pasien yang kedua yaitu Nyonya Hani. Intervensi yang belum dilakukan yaitu 1. Mengidentifikasikan faktor yang memberat nyeri, 2. Memfasilitasi istirahat dan tidur pada pasien, 3. Memberikan edukasi tentang strategi meredakan nyeri, 4. Jika nyeri pada Nyonya Heni tidak berkurang atau pasien muntah, laporkan ke DPJP. Baiklah, itu tadi hal-hal yang harus diperhatikan lebih. Namun bukan berarti pasien lain tidak diperhatikan. Dua pasien ini diberikan perhatian seperti ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih atas kerjasamanya rekan-rekan sekalian yang sudah berupaya berusaha semaksimal mungkin. Pertahankan dan tingkatkan terus kinerja kalian. Sebelum saya tutup dan kita memulai tindakan hari ini, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kami rasa sudah cukup, Nurse. Baiklah, seperti biasanya, sebelum kita memulai pekerjaan kita hari ini, mari kita berdoa demi kelancaran aktivitas kita hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Nurse. Waalaikumsalam. Iya, masuk Ki. Oke, tabe Nurse. Duduk dulu. Kenapa Ki? Iya, tabe mau kak konsul sekalian minta pendapat tak. Ada pasienku namanya Bapak Ahmad. Ini sudah 5 hari nih demamnya, tapi 4 jam turun kalau dikasih obat demam.
sudah dianjurkan untuk kompres hangat, sudah juga disuruh banyak minum, tapi itu justru saya nggak bisa istirahat, selalu banyak pergerakannya. Oh iya, berarti kita akan melakukan ronde ya, Nurse? Apakah sudah disiapkan siapa-siapa saja yang menjadi tim ronde dan waktu pelaksanaannya? Oh iya, sudah. Rencana itu besok mau diadakan ronde keperawatan, Nurse. Baiklah, jika sudah disiapkan, silahkan dilanjutkan, Nurse, dan dipersiapkan yang sudah dipersiapkan. Oh iya, baik, terima kasih, Nurse. Iya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Ners. Iya, bagaimana nih kondisi, Tak? Masih rasa demam saya, Ners. Apalagi kalau keluar dari kamar mandi, Iya. panas, terasa. Oh, iya. Jadi begini, Di, untuk keluhan Tak yang sekarang, Iya. saya rencana besok mau adakan ronde keperawatan. Maksudnya itu nanti saya ajak teman-teman timku yang lain datang ke sini, sama-sama kita cari solusi dari masalah Tak. Oh, Di, iya. kalau bisa besok jam 10 pagi saya sama teman-teman datang ke sini. Bagaimana, setuju aja, Ki? Iya, setuju, Ners. Oh iya, tapi kalau setuju, Ki, ini ada formulir kita isi, terus kita tanda tangan sebagai bukti kalau misalnya kita setuju diadakan ronde keperawatan besok. Oh, iya. Tapi ini pulpennya. Oke, Cabe. Oh iya. Oke, terima kasih. Besok pagi ya jam Sama-sama, 10. Ners. Iya. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan melakukan ronde keperawatan. Saya persilakan kepada Nurse Ana untuk menjelaskan permasalahan pada Tuan Ahmad. Ya, terima kasih Nurse Cia. Jadi pasien Pak Ahmad ini sudah 5 hari dirawat dengan keluhan demam, tapi demamnya itu naik turun. Nanti turun demamnya kalau sudah dikasih obat antipiretik, tapi 4 jam kemudian akan naik lagi. Sudah disarankan untuk kompres air hangat, sudah juga disarankan untuk banyak minum, dan disarankan juga pasien untuk beristirahat. Tapi masalahnya di situ, pasiennya tidak kooperatif untuk istirahat. Jadi kami menyarankan untuk dilakukan ronde keperawatan untuk cari sama-sama solusinya, seperti itu. Baiklah, kalau begitu mari kita lihat pasiennya untuk menyamakan data yang sudah ada. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Ners. Iya, saya Nurse Ana ya, yang Iya. kemarin sudah kontrak waktu sama kita. Iya. Iya, ini tim ronde keperawatan, Dik. Iya. Iya, bagaimana kondisi Tak sekarang? Masih demam, Ners. Oh, masih demam. Iya. Tapi balik, saya ukur dulu suhu tadi. Tapi Iya, Ners. iya, suhunya ini masih tinggi, Bapak ya. Ners, kenapa ini kakakku masih naik turun demamnya? Padahal sudah 6 hari. Iya, ini kakak Tak memang sudah 6 hari dirawat, sudah juga dikasih obat penurun panas. Tapi selain itu, kakak Tak juga ini harus disuruh jangan terlalu banyak bergerak, karena kalau terlalu banyak bergerak, nanti itu yang kasih naik lagi suhunya. Jadi biar sudah dikasih obat penurun panas, sudah dikompres, sudah banyak minum, tapi kalau masih sering bergerak, akan naik turun lagi suhunya, seperti itu. Ya baik, Ners. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ners. Oh iya, jadinya kita banyak bergerak Pak Di, supaya cepat sembuh. Nah, iya Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Kami pamit, Midi. Assalamualaikum. Mari Pak ya. Mari, Pak. Ners, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk PP, PA, dan konselor untuk menjelaskan intervensi lanjutan yang akan diberikan kepada Tuan Ahmad. Iya, jadi seperti yang kita lihat tadi, kalau Pak Ahmad itu masih demam, suhunya tadi itu 38,6 derajat Celcius. Nadinya juga agak cepat, 104 kali per menit, dengan tekanan darahnya 120/80.
dan pernapasannya 18 kali per menit. Ya, tapi nurse izin menambahkan ya. Jadi mungkin sedikit saran dari saya. Jadi untuk pasien ini, untuk kasus demam tifoid, yang penting untuk kita akomodir adalah bed restnya pasien mungkin harus dioptimalkan lagi ya. Jadi harus lebih untuk perawat shiftnya untuk lebih memperhatikan. Sebenarnya selain bed rest ada hal-hal termasuk juga nutrisi. Jadi nutrisinya itu adalah tinggi protein dan rendah serat ya. Jadi mungkin itu bisa nanti kita kolaborasikan juga dengan nutrisionisnya ya. Mungkin itu dari saya. Kemudian selanjutnya saya persilakan kepada Nurse Ana untuk menjelaskan hasil ronde keperawatan tadi. Jadi dari ronde keperawatan tadi, jadi solusi yang kita dapatkan bersama itu memang kita harus lebih aktif untuk mengedukasi pasien dan keluarga pasien untuk menjaga aktivitasnya supaya tidak terlalu berlebihan atau bisa diminimalkan di tempat tidur kalau bisa. Mungkin itu nanti nurse yang bisa kami lanjutkan, mungkin nanti akan dijelaskan kembali sama perawat yang bertugas per shift untuk lebih memperhatikan hal itu. Mungkin itu hasil ronde keperawatan dari EPP. Saya persilakan kepada supervisor, mungkin ada yang disampaikan. Untuk saran Jinina, jadi toh bagusnya kalau misalnya kayak setiap intervensi keperawatan yang dikasih sama pasien, libatkan keluarga sama pasiennya. Sama edukasinya lebih ditingkatkan lagi untuk mencegah miskomunikasi. Saya kembalikan ke kepala ruangan. Terima kasih atas sarannya dari perawat pelaksana ronde keperawatan. Semoga bisa dijadikan pembelajaran untuk kedepannya. Saya ucapkan terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.